selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Belasan pelajar SMP Negeri 4 Tigolura, Kabupaten Solo terpaksa ujian di atas bukit karena tak ada jaringan internet. Seorang bocah 8 tahun di Padang tewas usai tertimpa dinding tembok saat wudhu di masjid. Babin Kamtibmas di Bungus Telukabung, Kota Padang, ajarkan ibu-ibu membuat keripik dari kelapa. Selasa pagi adalah hari kedua Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK di SMP Negeri 4 Tigolura, Kabupaten Solo. Para siswa bukannya bergegas menuju sekolah, justru malah mendaki bukit. Ternyata di atas bukit di tengah hutan ini, mereka mengikuti ujian dengan menggunakan komputer. Tempat ini berjarak sekitar 200 meter dari sekolah mereka, di Jorong Sungai Abang, Nagari Rangkiang Luluh, Kecamatan Tigolura. Tempat ini sengaja dipilih karena di lokasi ini sinyal jaringan seluler bisa diterima dengan baik. Selama 2 hari melaksanakan ujian di tempat ini, para siswa tidak menemukan kendala soal jaringan internet. Jadi pengalaman pertama kali ujian di atas bukit. Jadi itulah butuh perjuangan yang cukup ekstra dan jalan yang begitu terjal sehingga menguras tenaga yang begitu banyak. Hanya saja mereka harus menggelar ujian di alam terbuka tanpa meja dan kursi yang memadai. Bahkan siswa hanya duduk di tanah beralaskan plastik. Sesekali guru harus menahan tetesan air dari atas pohon menggunakan karung. Awalnya, petugas kebersihan sekolah yang memiliki kebun di atas bukit ini menemukan sinyal telepon seluler yang cukup kuat dan jaringan internet lancar. Guru pun akhirnya memutuskan menggelar ujian di bukit ini karena di sekolah dan di kampung mereka tidak tersedia jaringan seluler ataupun jaringan internet. Di Kecamatan Tigolura pada umumnya masih belum ada jaringan yang permanen. Jadi justru itulah karena di tingkat SMP ini itu sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Sehingganya masing-masing guru itu punya ID belajar. Kemudian juga anak-anak juga punya ID belajar. Sehingganya terkendalalah untuk membuka platform-platform Merdeka Belajar itu. Kecamatan Tigolura merupakan daerah terisolir yang sulit diakses. Tak hanya jaringan seluler, jalur transportasi pun masih sangat minim. Daerah ini berada di kawasan hutan, sekitar 53 km dari kota Solo. Butuh waktu 4 hingga 5 jam untuk ke daerah itu menggunakan kendaraan sepeda motor. Meski tak menikmati fasilitas yang sama dengan pelajar di kota lain, pelajar di SMP Negeri 4 Tigolura ini tak mengeluh sedikit pun. Mereka menerapkan pepatah lama, tak ada rotan, akar pun jadi. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Kenaikan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini membuat pemilik warung nasi menjerit. Pasalnya, menurut pedagang, kenaikan harga beras telah melebihi batas toleransi, yaitu Rp20.000 per 10 kg. Akibatnya, keuntungan yang selama ini mereka peroleh berkurang hingga 50%. Umi salah satunya, seorang pedagang warung nasi di Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang ini mengatakan, kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan cabai sejak sebulan lalu menyebabkan omsetnya anjlok.
Saat ini harga beras lokal dijual Rp160.000 per 10 kg, dari semula Rp135.000 per 10 kg. Begitu juga dengan cabai yang mencapai Rp45.000 per kilogram. Dua komoditi tersebut merupakan bahan dasar penjualan nasi Padang. Umi tak berani mengurangi bahan karena bisa berimbas terhadap cita rasa masakan. Ia juga tak tega menaikkan harga jual nasi bungkus yang biasanya hanya Rp10.000. Harga masih seperti semula karena kalau dinaikkan tambah lari. Pasca Covid ini udah turun 50% penjualan, ditambah lagi harga bahan pokok naik semua. Kalau dinaikin lagi, pelanggan malah lari semua. Ya kita berjalan apa adanya aja lagi gitu. Sebenarnya hati ini menjerit juga gitu. Tapi mau gimana lagi, pemerintah menaikkan harga. Kalau bisa pemerintah menurunkan harga. Ya kalau tidak dinaikkan gimana cara untuk menjualnya lagi, itu cara membelinya gitu kan. Untuk konsumen kan ya kita konsumen tuh harus mengikuti aja lagi. Harganya Bu ya? Ya sedikit nggak apa-apa lah. Kasihan orang yang jual nasi ya lah. Kalau masih rendah juga gimana cara menjualnya lagi. Pemilik warung nasi berharap pemerintah peka terhadap kenaikan sejumlah harga komoditi atau bahan pokok. Sebab kenaikan harga tersebut membuat para pedagang merana. Robiham melaporkan dari Padang. Membantu murid-murid sekolah dasar yang tinggal di Muaro Padang untuk mendapatkan buku bacaan, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumbar mengerahkan 1 unit kapal. Kapal ini dijadikan tempat pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dengan membuka perpustakaan dan klinik terapung. Pustaka dan klinik terapung ini telah hampir 1 tahun dibuka. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan penguatan literasi kepada masyarakat nelayan di wilayah bantaran sungai dan pesisir pantai. Kapal patroli tipe C2 dengan nomor lambung 3/2004 ini disulap menjadi perpustakaan dan klinik kesehatan. Kapal ini diawaki personel Ditpolairut Polda Sumbar bersama dengan 2 petugas kesehatan dari Rumah Sakit Bayangkara untuk melayani masyarakat secara gratis. Baca buku yang macam buku aja. Jadi semangat belajar. Buku juga ada buku agama, terus tentang mempelajari pendidikan. Merasa terbantu dalam pelajaran. Buku-buku itu baik dari bisa pelajaran sekolah, bisa buku cerita. Kalau anak-anak yang masih PAUD kan buku sekolahnya paling dalam bentuk buku cerita komik. Dan kalau anak-anak sekolah kita juga ada buku tentang pelajaran. Kami melayani masyarakat pesisir yang dimana jarang tercover. Perpustakaan dan klinik terapung ini merupakan bagian dari kegiatan kemanusiaan Bahar Kampolri, memastikan masyarakat pesisir pantai mendapatkan kesehatan yang maksimal, serta memperkuat literasi anak-anak nelayan. Robiham melaporkan dari Padang. Menara setinggi 55 meter ini salah satu wahana yang paling menantang di objek wisata Bukit Cinangkia, Kabupaten Solo. Wahana ini paling banyak digemari pengunjung. Saat kami menjajalnya, benar saja, kita seakan dijatuhkan dari ketinggian dan diangkat lagi secepatnya ke atas. Wah, ini benar-benar membuat ciut nyali. Bagi yang takut ketinggian, disarankan untuk tidak naik wahana yang diberi nama Drop Tower ini. Ada lagi roller coaster, kereta yang memiliki jalur melingkar-lingkar dan menurun tajam dengan kecepatan tinggi. Wahana ini tidak kalah serunya yang membuat adrenalin Anda terpacu hebat. Untuk menaiki kedua wahana tadi, kita hanya perlu membayar Rp30.000 per orang untuk 1 kali naik.
sudah 3 tadi Pak. Pendulum, drop drop tower sama roller coaster. Mana yang paling seru? Yang paling ekstrim Pak, drop tower Pak. Kenapa? Karena dia pas ke atas tuh ya nggak dikasih apa-apa gitu, jadi otomatis tuh kayak mendadak gitu Pak. Terkejut gitu kan. Ada lagi wahana kora-kora, ayunan yang berbentuk kapal. Jeritan dan teriakan penumpang kapal bajak laut ini pertanda wahana ini juga menguji nyali Anda. Tak kalah hebatnya pendulum, ayunan bulat yang melambungkan Anda ke angkasa. Anda dijamin minta ampun dan meminta operator segera menghentikannya. Namun keseruannya bisa menjadi pengalaman baru bagi pengunjungnya. Jangan salah, nenek-nenek 66 tahun ini pun masih tak mau kalah dengan anak muda menikmati wahana yang menantang ini. Alhamdulillah. Gimana Bu rasanya Bu? Antara Seru. seru dah. Seru. Jantungnya kuat. Masih kuat ya Bu ya. Ini berapa umurnya Bu? Udah 65. 65. Masih banyak lagi wahana yang bisa Anda coba di sini. Seluncuran pelangi juga tak kalah serunya. Seluncuran sepanjang 80 meter ini cukup membuat jantung Anda berdebar. Wahana di Bukit Cinangkia ini juga tersedia bagi anak-anak yang belum cukup umur, seperti Boom Boom Car dan komedi putar. Putra-putri Anda juga bisa menikmatinya tanpa khawatir akan keselamatannya. Anak muda memilih wahana yang membuat adrenalin mereka terpacu, tapi bagi yang takut ketinggian, masih bisa menikmati suasana indah di objek wisata ini. Belum, cuman tadi saya naik ini aja seluncuran, terus mobil-mobilan itu. Takut Yang mananya Pak? yang naik tower. Oh, tower takut. Ini aja ngeri aja dilihat. Ngeri ya? Ya. Kalau nengok orang yang lain naik kan ngeri juga Pak. Objek wisata Bukit Cinangkia ini memiliki 20 wahana dan 4 diantaranya yang paling menantang. Oh, tamu kita biasanya dari luar daerah, Riau, Jambi. Itu yang rame, hari-hari weekend kita yang rame, Pak. Apalagi pas waktu lebaran ini, alhamdulillah lumayan untuk para pengunjung kita. Kalau untuk wahana kita hanya menarifkan 20.000 untuk satu kali main, Pak. Dan untuk wahana ekstrim kita 30.000. Objek wisata Bukit Cinangkia berada di atas bukit seluas 20 hektar. Dari atas bukit ini, kita bisa menikmati indahnya panorama Danau Singkara, danau terbesar di Sumatera Barat. Anda yang mengaku punya nyali kuat, silakan datang ke sini dan mencoba wahana yang menantang di Cinangkia ini. Tapi bagi Anda yang nggak punya nyali, silakan nikmati alamnya yang indah. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Solok, Sumatera Barat.